Oke, selamat malam kawan-kawan di Zoom link yang kelima ini sejak dimulai dari bulan November. Ini memang satu laboratorium yang memang kontinu dan terus-menerus, telepon, cetot, sesilangan, saling silang. Kemudian nanti di akhir bulan November, tepatnya tahun ini, akan residensi. Aku menyebutnya residensi tipis-tipis gitu. Peserta Zoom-nya memang teman-teman dari kita gitu, pengkarya yang memang sudah kita melakukan perkembangan, pertumbuhan. Nah, di malam ini kita kedatangan pembaca tamu. Hari ini aku sengaja memang mengundang Mbak Mentari Isna ini. Dia dari Demak sebagai koreografer, penari, dan pembuat film. Kebetulan lulusannya bareng bersama dengan saya dengan cum laude IPK 400. Dasar sempurna gitu. Dia memang sengaja saya hadirkan di sini untuk membaca tamu gitu. Kemudian nanti ada satu lagi, ada Awal Darmawan. Awal Darmawan itu seorang komposer dari Masa Lembu, dari kepulauan yang berdekatan dengan, dia masih masuk Pulau Madura, tapi pulau-pulau yang lain yang berdekatan dengan Kalimantan, Sulawesi, jauh. Kalau dari ujung tuh butuh waktu 12 jam. Gak tahu apakah hadir, apakah enggak, untuk sementara belum. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai dari presentasinya karyanya si siapa itu, Prabu Karyamu gitu. Barangkali itu juga bisa langsung dipresentasikan, bisa kita putar. Oke, siapa Mbak Mentari? Ini ada Prabu Ega dan ada Arya. Prabu Ega ini adalah mahasiswa biologi Arya, kemudian Prabu Ega mahasiswa informatika gitu dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Mbak Men. Oke, kira-kira begitu pengantar saya. Silakan dilanjut, Prabu Ega, monggo. Arya, silakan Arya, bisa minta tolong buat share screen video. Udah terlihat tuh ya, Mas? Sampun. Ya, ya.
Saya langsung menuju ke Bung Kodari lagi. Terakhir Bung Kodari, apa yang bisa Anda sampaikan, apa yang bisa dipelajari sehingga hasil survei Anda menunjukkan bahwa Pak Harto adalah calon presiden yang paling melekat di hati rakyat Indonesia. Bukan calon presiden, mantan presiden. Mohon maaf. Mantan Presiden, saya bilang Iya, presiden iya. yang paling melekat di hati Iya, rakyat Indonesia. betul. Saya kira memang pada hari ini, sampai hari ini ya, presiden yang boleh dibilang paling lengkap itu adalah Pak Harto ya. Pak Harto itu beliau membangun pendidikan dengan SD Impres. Saya kira ya generasi saya, generasi Pak Dhani barangkali ya merupakan alumni dari SD Impres. Kemudian menyediakan fasilitas kesehatan yang namanya puskesmas. Puskesmas di seluruh Indonesia. Sampai sekarang. Lalu perumahan yang namanya Perumnas begitu. Dan yang paling penting adalah soal ketersediaan dan stabilitas harga Bulog ya. Kalau bicara infrastruktur, ya itu juga salah satu yang paling menonjol dari Pak Harto. Jalan, jembatan, waduk, dan seterusnya. Jadi yang paling lengkap adalah Pak Harto. Memang kekurangannya ada di aspek kebebasan dan demokrasi. Ya. Saya kira itu yang membuat Pak Harto itu sampai sekarang masih awet ya di kepala Anda masyarakat mengatakan Indonesia. bahwa rakyat Indonesia bisa jadi tidak mementingkan kebebasan dan demokrasi, tapi mementingkan hasil. Tadi Anda katakan ekonomi, pendidikan, infrastruktur. Kita mengatakan apa yang paling diingat sekarang ya, apa yang paling diingat dan mungkin dibandingkan dengan situasi dan kondisi sekarang. Kalau kita bandingkan, kalau kita lihat perkembangan data, sebetulnya memang Pak Harto sendiri juga mengalami penurunan dibandingkan dengan data kita yang tahun 2011. Dulu yang paling paling disukai Pak Harto itu ya 36%, sekarang tinggal 23%. Nah, menurut saya menarik juga bahwa Pak Jokowi misalnya sekarang nomor 2. Apa yang diingat dari Pak Jokowi? Pak Jokowi sebetulnya berusaha juga untuk menyediakan fasilitas pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar. Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat misalnya. Nah, yang problem dari infrastruktur juga sangat menonjol dari Pak Jokowi. Yang kurang dari Pak Jokowi saya kira adalah persoalan ekonomi, sebagaimana tercermin dari hasil survei. Sampai hari ini, isu-isu ekonomi seperti sembako mahal, pengangguran, itu relatif yang belum Seperti teratasi. juga Anies tadi, kalau Anies bisa menyelesaikan masalah banjir akan menjadi nomor 1. Ya. Kalau Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah ekonomi akan menjadi nomor 1. Betul, betul. Mbak Deni. Apanya nih? Ekonomi yang masih menjadi PR. Apa yang mau disampaikan ada di KSP? Kalau saya sih begini, jawaban Dengan tentang Omnibus Law akan selesai ekonomi semua. saya mungkin mau membuat komentar dulu dengan hasil survei. Pak Jokowi menjadi presiden 5 tahun, Pak Soeharto 30 tahun. Kemudian yang hidup atau lahir atau memahami Pak mungkin responden saya tidak tahu strukturnya, apakah lebih banyak yang generasinya adalah seusia saya atau lebih tua daripada yang muda. Ini kan ada multi generasi yang barangkali keterwakilannya di dalam itu mungkin juga itu. Kenapa Pak Harto menurun? Karena sebagian generasi sudah lewat, sudah generasi berlalu. sudah tahu bahwa dulu Pak sehingga mereka katakanlah bisa membandingkan. Sedangkan yang muda barangkali hanya melihat waktu kita terbatas, saya ingin tanya, kalau seandainya dikatakan PR ekonomi menjadi PR Pak Jokowi, kalau seandainya ekonominya bagus maka bisa nomor 1 melampaui Pak Harto. Saya pikir ini bukan tentang racing untuk menjadi nomor 1, tetapi sekali lagi ini konteks ekonomi kan menjadi melekat di hati rakyat selama menjabat dan setelah. Saya pikir sekali lagi Pak Jokowi maksimal 10 tahun, Pak Harto sudah 30 tahun. Tentu saja outcome-nya akan berbeda, tetapi statistik tidak bisa bohong. Inflasi zamannya Pak Harto itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada inflasi zaman ini, tetapi kan sekali lagi keterbukaan teknologi informasi itu berbeda. Konteks zaman globalisasi tidak seperti sekarang, jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Tetapi lesson learn-nya adalah kita mengambil pelajaran, pasti Mas Kudori juga tahu bahwa
kalau mau jadi politisi, perhatikan ekonomi. Perhatikan Iya, ekonomi. betul. Kalau mau jadi politisi nomor satu di Indonesia, Oleh karena itu ada harus Omnibus Law, walaupun pro kontra tajam, tapi akan jalankan, nanti akan didengarkan bagaimana kemudian hasilnya. Kita Betul, tunggu, ini adalah, saya boleh katakan ya Mbak Deni, bahwa Omnibus Law adalah pertaruhan ekonomi Pak Jokowi, Presiden. Betul. Bukan hanya Pak Jokowi, tetapi ini adalah fondasi untuk Indonesia ke depan yang lebih Luar maju. biasa. Yang kemudian diusulkan oleh Pak Jokowi kan? Betul. Ini beban yang saya pikir Pak Dan ini yang Jokowi terberat. memilih untuk menanggungnya sekarang di periode beliau, karena tentu saja beliau punya opsi untuk menundanya, diserahkan kepada presiden selanjutnya. Tetapi berarti Indonesia kehilangan 5 tahun periode untuk bisa katakanlah tumbuh lebih cepat. Setajam apapun, maka ini adalah yang harus dihadapi. Yes. Baik, terima kasih Mbak Deni dari kantor staf Presiden telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Bung Kodari, terima kasih atas Sama-sama. surveinya. Kita akan tunggu nanti apakah kemudian ada survei yang lain. Saya menunggu juga dari Bung Kodari Indobarometer, dan besok saya dengar juga ada survei-survei yang lain, yang terakhir adalah Median. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. 12 September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di Musola Asada. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas keputusan asas tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Koja, Sersan 1 Hermanu, berusaha melepas pamflet dengan menyiramkan air comberan. Massa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanu masuk musola tanpa melepaskan sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanu memamerkan pistol. Massa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanu. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing peluru para serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta Sontak, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan hukum. September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di Musola Asada. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas asas tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Koja, Sersan 1 Hermanu, berusaha melepas pamflet dengan menyiramkan air comberan. Massa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita,
masuk ke sekolah tanpa melepaskan sepatu. Karena di proses jamaah, Hermanni memamerkan pistol. Masa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanni. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Bising peluru pada serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta setempat, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, para militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini juga tersentuh oleh tangan hukum. September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di sekolah Asada. Pamflet itu berisikan terhadap pemerintah atas keputusan akses tinggal Pancasila. Pada 8 September 1984, Barat Bank Desa Koja, salah satu Hermanni, menggunakan air candle. Masa yang mengetahui kejadian ini ikut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanni masuk di sekolah tanpa melepaskan sepatu. Karena di proses jamaah, Hermanni mendapatkan pistol. Masa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanni. Kemudian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Bising peluru pada serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta setempat, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, itu 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, para militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini juga tersentuh oleh tangan hukum. September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di sekolah Asada. Pamflet itu berisi tekanan terhadap pemerintah atas keputusan akses tinggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bank Desa Koja, salah satu Hermanni, bisa melepas pamflet dengan menggunakan air candela. Masa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanni masuk ke sekolah tanpa melepaskan sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanni memamerkan pistol. Masa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanni. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing peluru para serdadu mencabut sejumlah nyawa.
silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1999. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan tingkat demokrasi di era pemerintahan Jokowi dan SBY lebih baik dari pemerintahan Soeharto. Dalam hasil riset SMRC, mayoritas publik menilai bahwa pemerintahan Soeharto bersifat diktator, sementara pemerintahan SBY dan Jokowi dinilai pemerintahan yang demokratis. Dalam skala 1 sampai 10, Soeharto mendapat skor 4,79, SBY mendapat skor 7,15, sementara Jokowi mendapat skor 7,37. Kemudian SMRC juga meneliti tren demokrasi Soeharto, SBY, dan Jokowi. Hasilnya, 56% responden menilai Soeharto diktator, 33% menilai Soeharto demokratis, 11% responden lain yang menyatakan tidak tahu. Sementara 77% responden menilai SBY demokratis, hanya 17% yang menilai SBY diktator. Kemudian 6% lainnya menyatakan tidak tahu. Ada 77% responden menilai Jokowi demokratis, hanya 18% yang menilai diktator, dan 5% lain yang menyatakan tidak tahu. Bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan tingkat demokrasi di era pemerintahan Jokowi dan SBY lebih baik dari pemerintahan Soeharto. Dalam hasil riset SMRC, mayoritas publik menilai bahwa pemerintahan Soeharto bersifat diktator, sementara pemerintahan SBY dan Jokowi dinilai pemerintahan yang demokratis. Dalam skala 1 sampai 10, Soeharto mendapat skor 4,79, SBY mendapat skor 7,15. Besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur. Orang itu nanti karena sama kan tanya begitu, sama yang suruh soalnya. Generasi Z, apa yang mereka ingat dari masa Presiden Soeharto, dan ini dia jawabannya. Soeharto, wakil presiden RI paling lama, terus diturunin gara-gara paling lama, banyak nggak suka. Nonton presiden, pakai kacamata, paling botak juga. Barang-barang murah-murah harga-harganya, tapi akibat krisis moneter Asia jadinya gagal gitu. Di zamannya dia kayaknya pers jurnalis itu bungkam gitu, jadi nggak bisa banyak berita yang didapat sama masyarakat, dan lebih rapi sih, pemerintahan dia rapi gitu yang aku tahu. Yang
Yang jelas pemilih milenial yang nanti akan memilih ataupun pemilih pemula jumlahnya mencapai hampir 80 juta kalau saya tidak salah. 86 juta. 86 juta. Jadi ini pasar yang potensial. Apakah kemudian akan laku dijual kenangan terhadap Presiden Soeharto dan juga Orde Baru? Anda yakin akan laku dijual pada pemilih-pemilih yang muda-muda tadi, dedek-dedek tadi? Duh, kenapa nggak yakin? Karena kita juga punya double strategi. Strategi pertama sudah terus terang hak kami juga untuk menghormati simbol kami, Pak Harto, dan masa kejayaan beliau ketika memimpin negeri ini, pertanian baik, murah sandang, murah pangan, hak kami. Tapi di lain itu, kami juga mengadakan strategi khusus menyelam sambil minum air itu dengan menarik orang-orang muda berbakat. Di antaranya nanti Anda terkejut akan saat kita umumkan caleg-caleg unggulan kita dari milenial, dan itu adalah daya magnet tertentu. Siapa? Bisa dibuka sekarang? Oh, saya kira nanti pada saatnya di CS kami umumkan, banyak tokoh figur-figur milenial yang selama ini dikenal publik juga akan bersama-sama kita. Oke, jadi selain menjual enak zamanku toh, akan ada yang baru-baru juga? Ya, tapi memang salah satu di antaranya konsentrasi kami, mau apa memang, zaman Pak Harto memang juga ada masyarakat yang memang mencintai Pak Harto, dan itu adalah hak kami juga untuk menyampaikan itu yang selama ini tertutup kabut karena sengaja mungkin oleh penguasa atau siapapun saya nggak tahu, ditutup-tutupi bahwa zaman Pak Harto pernah berjasa besar untuk negeri ini. Bagaimana Mas Haris, akan laku dijual dagangan Mas Priyo? Mas Priyo kan tidak lupa, tadi ada satu yang menarik. Soeharto diturunkan karena ekonomi krisis. Jadi waktu dibilang katanya beras murah, jalanan aman dan lain-lain, tapi itu tidak membangun fundamen ekonomi yang kuat di tengah masyarakat. Gitu. Itu anak muda yang ngomong tuh, yang bicara tadi itu. Jadi menurut saya anak muda juga cerdas kok, sekarang cari informasi. Dia cari informasi bahwa Soeharto itu paling lama 32 tahun, paling banyak bangun jembatan di tempat yang tidak ada sungainya misalnya, gitu kan. Kan pernah tuh Gubernur Aceh datang, dia tanya, kenapa di Jakarta nggak ada sungai tapi banyak jembatan, di Aceh banyak sungai tapi tidak ada jembatan, gitu. Nah, soal-soal kayak begitu itu juga jadi pertanyaannya buat anak-anak muda. Plus Soehartonya yang muncul adalah Tommy Soeharto. Zamannya sudah berubah. Jadi menurut saya Tommy Soeharto tidak terlalu menarik untuk Anda? Tommy Soeharto menjawab kerinduan sejumlah orang terhadap Soeharto, iya. Tetapi Tommy Soeharto bukan Soeharto. Soeharto ya Soeharto dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan zamannya di saat waktu itu tidak ada wifi, ya kan? Belum ada providernya waktu itu, teknologinya belum banyak dipakai. Hari ini sudah berubah, template atau landscape politik kita sudah berubah, landscape kecerdasan anak muda juga sudah berubah. Jadi menurut saya preferensi mereka juga sudah berubah. Oke. Bahwa Soeharto muncul, dia hanya akan menyemarakan saja, menyemarakan, dan menurut saya ini bagus untuk kita terus akhirnya belajar siapa Soeharto di masa yang lalu. Coba kalau misalnya orang-orang misalnya kayak yang disebut sebagai pelanggar HAM ya, itu pasti mungkin agak kesel sama partai ini. Ini gara-gara Soeharto muncul lagi, orang ingat lagi Soehartonya udah meninggal, anak buahnya siapa dulu yang menculik, yang mengambil tanah, yang nyiksa. Nah, muncul lagi nama-nama itu. Dan menurut Anda bagus untuk kemudian membuka kembali kasus-kasus ini? Saya mencoba untuk positif seperti kata Pak Priyo. Jadi ini bahan kita untuk pembelajaran tentang masa lalu itu baik buruknya seperti apa. Baik, Mas Yusuf Rizal. Kalau tadi anak muda Presiden Soeharto ya bukan Tommy Soeharto. Sementara yang Anda jual salah satunya ya sosok Tommy Soeharto. Iya, reformasi ini 20 tahun sampai sekarang ketika Pak Harto menyerahkan kekuasaan. Jadi bukan diturunkan ya, menyerahkan kekuasaan. Diturunkan lah. Ya, menyerahkan. Dia menyerahkan ketika orang sudah meminta. Ya. Dan pokoknya kalau dia tidak menyerahkan bisa lebih buruk situasi waktu itu. Menyerahkan kekuasaannya. Menyerahkan kekuasaan secara konstitusi. Setelah didatangi oleh para tokoh-tokoh, dibantu oleh Yusril ngedraftnya, ya kan dia udah bilang saya udah nggak paten, udah nggak laku. Ya kan lain-lain, wah ini Harmoko dimarahin juga. Saya harus koreksi ini, karena saya sudah menjadi anggota parlemen saat itu. Jadi beliau secara sadar atas kenegarawanan beliau menyerahkan secara konstitusional. Sebab saat itu dengan dukungan yang masih kuat
Baik. dan tentara di tapi belakang, fakta itu beliau harus bisa diimbangi, Mas tetap Pri. bertahan sebagai Harus pemimpin. diimbangi dengan Tapi fakta demi ribuan rakyat, orang demi dari seluruh kepentingan Indonesia nasional, datang ke Senayan maka untuk beliau menyuarakan. menyerahkan sepenuhnya kepada ini secara konstitusional. Kalau enggak nanti akan terjadi. Jadi saya chaos. termasuk yang ikut di dalam situ, Mas. Iya, yang ikut kan bukan Nah, Anda sekarang semua. begini. Baik, Karena kita ribuan udah orang kan 20 bukan tahun Yusril reformasi. Baik, yang jelas ketika itu Informasi. memang ada demo dan sebagainya, dan itu kita tadi Mata Najwa sempat tunjukkan bagaimana kronologis peristiwa sampai kemudian akhirnya Orde Baru tumbang. Kalau Anda belum sempat lihat bisa juga search tadi, sudah ada wifi provider di mana-mana, bisa tolong search apa yang terjadi pada saat itu. Silakan. Mas. Ya, jadi 20 tahun ini hampir sedikit sekali informasi yang diberikan tentang fakta masalah Pak Harto. Tommy juga jarang bicara, keluarganya hampir puasa untuk berbicara. Jangan dulu, jangan dipotong dulu nanti. Nah, sekarang ini baru muncul. Menjadi tugas kami, tugas Mas Priyo, bagaimana memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat termasuk golongan milenial itu. Baik. Maka saya katakan kita akan move on dengan cara apa? Menyampaikan bahwa hasil-hasil keberhasilan zaman Pak Harto tidak bisa dinafikan untuk kita nikmatin saat ini. Kita nikmati kok. Justru itu, tetapi kita juga mengatakan bahwa tidak ada pemimpin satupun di Republik ini yang sempurna. Bisa memang, oh. Tapi begini. Tahu lu zaman besar, kekeluargaan, kegotongan, keherbatan kita dalam membangun pertanian, perikanan dan seterusnya. Itu fakta-fakta yang jangan dihilangkan hanya karena Sementara kita juga bicara tentang untuk menutup singkat saja. ada 4 tipologi pemilih. Satu saja, Mas. Sudah waktunya sudah habis. Saya minta Anda closing statement saja. Pemilih yang paling besar itu hari ini adalah pemilih yang rasional dibandingkan pemilih Pemirsa emosional. Reza. Pemilih emosional tinggal 10,4% dan itu ada emosi tentang keagamaan, emosi tentang kepartean, emosi tentang kesukuan, dan salah satunya adalah sedikit sekali meskipun kelihatan banyak dibesar-besarkan yang emosi terhadap masa lalu tentang Pak Harto. Baik. Saya kira ini adalah hak dan marilah kita cerdas berkompetisi menghadapi tahun 2019. Kita akan lihat siapa yang paling bisa menarik hati suara rakyat di pemilu nanti. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam. Sampai jumpa. Saat waktu itu tidak ada wifi. Mas Yusuf Rizal. Kalau tadi anak muda Presiden Soeharto ya bukan Tommy Soeharto. Sementara yang Anda jual salah satunya ya sosok Tommy Soeharto. Iya, reformasi ini 20 tahun sampai sekarang ketika Pak Harto menyerahkan kekuasaan. Jadi bukan diturunkan, menyerahkan kekuasaan. Diturunkan lah. Ya, menyerahkan. Dia menyerahkan ketika orang sudah meminta. Ya. Dia tidak menyerahkan Ketika lebih itu buruk dia situasi waktu itu. menyerahkan kekuasaannya. Menyerahkan kekuasaan secara secara sesuai konstitusi. Setelah didatangi oleh para tokoh-tokoh, dibantu oleh Yusril ngedraftnya, ya kan dia udah bilang saya udah nggak paten, udah nggak laku, ya kan lain-lain, wah ini Pak Moko dimarahin juga, saya harus jujur koreksi sama ini, Baik. karena saya juga menjadi anggota parlemen saat itu. Baik. Jadi beliau secara sadar atas kenegarawanan beliau menyerahkan secara konstitusional. Sebab saat itu dengan dukungan yang kuat dan tentara di tapi belakang, fakta itu beliau harus bisa diimbangi, Mas tetap Pri. bertahan sebagai pemimpin. Harus diimbangi dengan Tapi fakta demi ribuan rakyat, orang demi dari seluruh kepentingan Indonesia nasional, datang ke Senayan maka untuk beliau menyuarakan. ya, menyerahkan sepenuhnya kepada ini secara konstitusional. Kalau enggak nanti akan terjadi. Jadi saya chaos. termasuk yang ikut di dalam situ, Mas. Iya, yang ikut kan bukan Nah, Anda sekarang semua. begini. Baik. Karena kita Ribuan udah orang kan 20 bukan tahun Yusril Rizal reformasi. aja. Baik, yang jelas ketika itu memang ada demo dan sebagainya, dan itu kita tadi Mata Najwa sempat tunjukkan bagaimana kronologis peristiwa sampai kemudian akhirnya Orde Baru tumbang. Kalau Anda belum sempat juga search, sudah ada wifi provider di mana Anda bisa tahu apa yang terjadi pada saat itu. Silakan, Mas. Ya, jadi 20 tahun ini hak
Nggih, sampun Mas Arum. Mas Arum, sampun Mas. Dah. Permisi Mas Arum, kayaknya internetnya Mas. Benar. Halo, siapa? Prabu? Halo Mas Arum. Nggih, sampun Mas. Oke, dari tadi? Nggih. Sudah, artinya kamu bisa uraikan dulu, Pak Mentari, Pak Men. Halo Mas Arum. Dengar suara aku nggak? Nanti setelah udah diurai sama Prabu Ega, sambil langsung diberikan masukan ya Mbak Men. Ketika seumpama suaraku tidak ada, berarti aku di lantai 2 soalnya. Aku lagi nyambi workshop soalnya. Mbak Men. Oh gitu. Oh ya. gitu. Langsung didiskusi sama sampean aja. Apa artinya masukannya, bawaannya gitu loh Mbak Men ya. Oke. Oke. Prabu langsung berhubungan dengan Mbak Men. Di sini sudah ada Farida soalnya. Oke, Prabu dilanjutkan langsung. Bisa diurai Prabu. Yes. Jadi konsep pertama, bukan konsep, kayak premis pertama yang mau kita bawakan itu kan ingin mencoba untuk berangkat dari disiplin ilmu kita. Nah, kebetulan disiplin ilmu saya itu informatika, dan saya mencoba untuk mencari tentang referensi data itu melalui internet itu sendiri, dan lalu saya coba fokuskan pada satu objek, di mana objek tersebut tuh kebetulan kan awalnya kita berangkat dari naskah Los Barbados de los Pentos. Itu kita juga coba pada proses pertama coba uraikan bahwasanya apa yang ditulis oleh M. Buntung Pujadi itu mereferensikan tentang Orde Baru. Nah, makanya coba kita fokuskan di, kan kebetulan Orde Baru kan Orde Baru itu dipimpin oleh Soeharto. Nah, makanya coba referensikan, mencoba untuk berangkat dari disiplin ilmu saya yang berkaitan dengan internet, berkaitan dengan pastinya kayak Zoom, melalui meeting secara online, dan coba mencari benar-benar. Dan saya juga melihat bahwa ada 3 hal yang saat
Jadi saat mencari genre itu ada pastinya tiga hal yang entah itu berkaitan dengan Soeharto atau berkaitan dengan hal lain. Yang pertama itu tentang orang yang mendukung atau pro, dan yang kedua itu orang yang kontra, dan yang ketiga itu orang yang tidak di keduanya. Nah, di mana maksudnya itu adalah kayak misal orang-orang yang menertawakan, orang-orang yang tidak peduli apakah dia mendukung, dia tidak peduli apakah dia kontra, bahwasanya ya dia berada di tengah-tengah dan dia itu menertawakan hal itulah, seperti membuat semacam dalam sebutannya di sana tuh meme seperti itu. Kalau yang mau disampaikan pada video tersebut, kalau saya mencoba menguraikan juga apa yang ingin aku sampaikan, gitu Pak Intan. Oke, terima kasih Mas Prabu. Saya sangat mengapresiasi sekali bagaimana bentuk pertunjukan dari Mas Prabu yang sudah disampaikan. Mungkin yang sedikit terkendala yang memang kita sebagai audiens atau penonton melihat, saya di sini mengulas sedikit tentang bentuk pertunjukannya, itu untuk menginterpretasikan pertunjukan dengan media-media yang Mas Prabu cari melalui YouTube tadi, itu kurang terlihat, Mas. Jadi bagaimana saya tuh sampai melihat secara detail tuh, saya sampai nge-zoom pertunjukan jenengan itu. Nah, ini agak susah. Mungkin ketika next time untuk mencari itu, mungkin yang untuk database itu mending dikecilin aja. Jadi kayak apa? Justru platformnya Mas Ega yang tentang pertunjukan tadi, nah itu lebih dicetak kayak apa, diperjelas, karena eman-eman tadi sebenarnya sudah bagus secara kamera, secara sudut pandang, secara framing dari Mas Prabu mengambil pertunjukannya itu sudah sangat menarik menurut saya. Cuman tadi untuk latar belakang dari topik atau isu yang disampaikan itu terlalu besar ya Mas ya. Itu seharusnya unsur pendukungnya aja untuk ini pertunjukannya. Terus saya juga bingung nih sebenarnya Mas Arung nih, saya harus mengulas apa, ya kan? Saya harus mengulas tentang apa? Disiplin ilmu kita memang berbeda-beda ya. Nah, jadi saya mungkin lebih ke teknis pertunjukan, bagaimana secara virtual dan isu topik yang disampaikan. Terus untuk topiknya sendiri ini sangat menarik sebenarnya. Ilmu komunikasi, ya Mas Prabu ya? Yes, informatika, Mbak. Oh, informatika ya, informatika dengan isu-isu bagaimana apa sih Bapak Presiden Soeharto, jejak-jejaknya semacam apa kayak gitu ya tadi ya. Nah, ini sangat-sangat menarik diinterpretasikan dalam sebuah pertunjukan kayak gitu. Nah, mungkin apalagi ya yang secara keseluruhan saya masih di situ sih, Mas. Untuk penyampaian pesannya mungkin saya belum bisa begitu nangkep karena saya harus menemukan korelasi antara pertunjukannya Mas Prabu dengan topik yang diangkat semacam itu. Jadi ketika hanya topik saja yang dibahas, oke, ini menarik sekali, panjang ketika banyak sekali detail-detail yang diambil untuk sebuah pertunjukan. Nah, ketika disendirikan lagi dengan pertunjukan Mas Prabu, itu juga ketika tanpa topik juga tidak akan menyatu. Nah, ini saya masih belum nangkep antara keduanya, Mas. Korelasinya itu antara pertunjukan dengan isu yang diangkat itu masih belum sampai ke saya. Meskipun saya ngerti apa yang dimaksud dari berita-berita yang diangkat tadi, semacam itu. Nah, sekarang saya mungkin kembalikan ke Mas Prabu, mungkin ke teman-teman yang lain, mungkin yang dari Mas Prabu mungkin ada yang dipertanyakan, atau mungkin bagaimana tentang sebuah pertunjukan atau dan lain-lain, mungkin nanti saya bisa bantu jawab. Atau teman-teman yang lain mungkin bisa
memberikan tanggapan atas pertunjukan Mas Prabu kayak gitu. Oke, Mbak Mentari, terima kasih atas sarannya tadi. Sama sebenarnya itu sih ya Mbak yang aku bingungkan juga. Seperti saya juga, sama Arya itu juga sudah nyoba mencari topik-topik yang ingin kita bahas, isu yang mau kita angkat. Tapi saat kita mencoba untuk mementaskannya di panggung dan mencoba membawa ilmu disiplin kita sendiri dalam panggung itu, nah itu masih kesulitan untuk kayak mencari benang korelasi, benang merahnya itu yang agar bisa tersampaikan kepada para penonton terutama. Seperti itu sih Mbak. Dengan tanya sejak proses awal kemarin. Oke, saya coba, kebetulan saya ini Mbak Men, teman-teman ini Arya dan Prabu ini sebetulnya bertolak dari satu naskah drama yang dibongkar gitu. Tapi tadi memang tidak ada suara-suara puntung ya, puntung CM Pujadi ya, Ega. Iya Mas, belum. Nah itu maksudku karena bagaimanapun naskah aslinya sebetulnya Los Bagados Las Pencos, Mbak Men. Dia memang berupa struktur naskah, ada drama memang, struktur drama, kemudian dibongkar sama teman-teman dari lab ini gitu, kemudian dicoba gitu, sampai juga ada wawancara dengan suaranya siapa itu untuk PCM Pujadi. Tapi teman-teman nggak tahu entah kenapa mereka juga tidak melakukan wawancara tambahan tentang pengalaman Orba. Oh iya. Nah itu Mbak Men yang bisa saya masukkan kembali gitu. Kira-kira sejauh mana gitu pandangan-pandangan ke depan yang kira-kira memungkinkan. Di sini ada Awal Darmawan. Apakah Awal sudah sempat menonton? Awal? Halo ya, iya Bang Arum. Nonton tidak? Ini saya baru masuk karena kendala sinyal di Masa Lembu. Ini saya sudah menemukan wifi yang tepat, jadi saya tidak sempat menonton pertunjukannya. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa. Oke, siap. Berarti saya kembalikan ke Bang Men dulu. Kira-kira peluang apa yang kira-kira kan Bang Men? Gimana? Peluang gimana? Ya peluang yang bisa apa kira-kira yang bisa, ini kan juga work in progress kan. Ini memang berkembang ke 6, ke 7, ke 8, ke 9 sampai November gitu. Apa yang mungkin bisa nggak apa-apa, satu kritik gitu memang yang bisa memungkinkan tadi juga bisa ditambahkan juga nggak apa-apa sebelum masuk pada presentasi kedua yaitu punyanya Mbak Farida Rahmawati. Oke Mbak Men, monggo. Iya, kalau aku lebih ke ini sih Mas, bagaimana Mas Prabu dan kawan-kawan menyajikan pertunjukan secara virtual. Nah ini kan yang sampai saat ini untuk pertunjukannya sendiri melalui virtual itu memang beberapa kendala itu memang sangat sulit dipahami gitu. Jadi seolah-olah saya bingung fokusnya antara pertunjukannya dan topik yang jadi pendukung untuk menyampaikan pertunjukannya itu yang nggak sampai kayak gitu. Jadi untuk saya sebagai mungkin orang awam ketika saya melihat, saya hanya fokus ke tayangan-tayangan YouTube yang disampaikan kayak gitu loh Mas. Jadi mungkin bagaimana cara kawan-kawan untuk mengatur ulang bagaimana bentuk pertunjukan dengan pendukung-pendukung data tadi itu balance kayak gitu. Nah itu sih yang mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki macam itu. Nah kalau untuk topik dan isunya sementara ini sangat menarik karena teman-teman dari bidang ilmu disiplin yang lain ketika presentasikan melalui pertunjukan ini sesuatu hal yang menarik kayak gitu loh Mas. Jadi untuk masalah isunya mungkin saya progres yang sebelumnya dengan yang sekarang mungkin saya masih belum tahu ya progres sebelumnya apa. Jadi ketika saya bilang itu jelek, saya nggak bisa berani mengatakan itu jelek kayak gitu. Nah menurutku sudah baik, mungkin saya hanya mengkritisi tentang
bagaimana pertunjukan itu tersampaikan dengan baik, semacam itu. Eman-eman ketika kita sudah misalkan melakukan wawancara, ketika kita melakukan data, mempresentasikan data, itu nggak akan sampai gitu loh, Mas. Nah, memang eranya sekarang itu kita harus digitalisasi, apalagi kita melalui Zoom, ya kan? Nah, melalui Zoom itu memang terkendala koneksi kayak gitu. Saya juga terkendala koneksi, mungkin Mas awal tadi juga terkendala koneksi sehingga telat untuk memasuki ruang Zoom meeting kayak gitu. Jadi menurut saya mungkin untuk ke depan bisa mengemas bagaimana sih bentuk virtual itu semacam apa kayak gitu loh. Sehingga penonton juga ngerti, terus pesan yang disampaikan melalui pertunjukan juga paham. Jadi saya belum menemukan korelasi antara data yang diangkat atau isu yang diangkat dengan pertunjukan yang disampaikan. Mungkin itu sih, Mas. Oke, Mbak Mentari. Prabu, ada yang bisa yang bisa disampaikan lagi atau Arya? Karena tadi persoalan teologi juga tidak memungkinkan, Arya. Barangkali progres kedepannya juga bisa lebih diperkuat, Arya. Iya, Mas Babun, ya, izin masuk. Mas Arung izin masuk. Ya, tadi ini untuk konsepannya sendiri buat teknis segala macam masih di handling sama Mas Babun, Mas. Untuk dari dasar belakang ilmu pengetahuan dari saya sendiri belum saya masukkan. Soalnya karena ada beberapa lain hal yang saya harus urus dan tidak ada untuk membuat ide-ide tersebut masih kurang gitu, Mas. Jadi saya bantu Mas Babun dalam mungkin beberapa editing gitu, Mas. Dan konsep sedikit-sedikit gitu. Oke, siap. Arya, siapa Prabu Ega? Barangkali kita share screen yang punya Farida. Kita lanjut ke presentasi kedua, Prabu. Iya, Mas. Barangkali Arya bisa bantu share screen lagi. Udah aku. Linknya. Iya, Mas. Bentar, saya share screen. Nanti kalau misalnya aku tidak nyaut, berarti langsung Mbak Mentari awal dan Mas Suma ya langsung di handle gitu ya. Aku lagi workshop soalnya sambil lalu, Mbak Men. Oke ya. Apakah sudah terlihat, Mas, Mbak, semuanya? Sudah terlihat, sudah. Oke. Nah, kalau yang Mbak siapa? Rahmawati, saya sudah menyimak di YouTube. Tapi nggak apa-apa disimak lagi. Mas Awal, kita lihat dulu bersama-sama.
Cek Mas Arung. Mbak Faridanya udah selesai ya? Ya, halo, terdengar Mbak? Udah dengar. Ini apa namanya? Saya ambil alih sedikit sebentar karena Mas Arung sedang ini apa namanya? Workshop juga katanya. Untuk Mbak Farida mungkin bisa sedikit mengulas karyanya tentang apa atau mungkin sinopsisnya bisa dipresentasikan dulu, nanti baru teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan atau maupun kritik atau saran semacam itu. Monggo Mbak Farida. Terima kasih ya Mbak. Jadi ini kan dari kemarin kan membahasnya tentang work in progress ya, tapi ternyata ini karya saya udah jadi. Tapi ini rencana juga akan saya kembangkan lagi karya saya, jadi tetap progres lagi ke depannya. Kemudian karya ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya, Mbak. Jadi itu saya pernah mengalami tindak perundungan dan pelecehan seksual. Kemudian di situ saya seperti tidak berani untuk menyampaikan ke orang-orang sekitar saya. Kemudian saya menyampaikan sebenarnya rasa yang ingin saya sampaikan itu dalam bentuk karya ini seperti itu. Jadi karya ini tuh mengambil tema untuk progresnya, untuk prosesnya apa pembuatan karya ini. Mbak Farida suaranya agak lebih keras lagi karena agak nggak dengeri. Halo. Suaranya Mbak Farida agak keras sedikit ya. Iya, udah dengar Mbak? Udah sih, cuman tadi kurang jelas, kurang keras aja. Oke, saya ulangin ya Mbak. Jadi karya saya ini tuh saya ambil dari pengalaman pribadi saya angkat dari pengalaman pribadi saya yang pernah mengalami tindak perundungan, juga tindak pelecehan seksual. Terus saya nggak berani kayak mengungkapkannya langsung ke beberapa orang, hanya 1-2 orang saja mungkin yang saya berani untuk bercerita. Kemudian saya ingin menyampaikan lebih rasa yang saya rasakan itu lewat karya ini. Tentunya juga saya juga melalui wawancara juga sama kiranya orang-orang yang pernah mengalami hal yang serupa sama saya seperti itu. Jadi tema karya ini tuh mengangkat tema perundungan seperti itu, lebih ke perundungan karena saya menganggap pelecehan seksual itu juga termasuk perundungan seperti itu, masuk dalam verbal dan non verbal seperti itu. Oke, ini Mbak Farida kayaknya lagi perjalanan mau pulang ya? Iya, ini di perjalanan pulang Mbak. Naik kereta ya, dari tadi aku kira ini suara takbiran atau suara apa, ternyata suara kereta. Iya. Oke. Ini bimbingan karya ini Mbak Farida semester berapa? Ini sekarang semester 8 Mbak. Ini aku lagi skripsi. Oh, berarti itu tadi sudah angkat karya ini. Oh, tugas akhir tadi ya udah ya. Iya. Ya, tentang perundungan, tentang pelecehan seksual yang judulnya saya ngerti dari jejak ya. Ini aku komen apa ya? Kalau misalkan dikatakan dalam tema malam ini adalah work in progress, kayaknya ini sudah nggak melalui progres lagi. Ini sudah tahap yang memang sudah harus dipresentasikan lewat tugas akhir ya. Seharusnya kalau misalkan dikatakan work in progress ya kayak karyanya Mas siapa tadi Prabu ya tadi ya. Itu kalau ini Mbak Farida sudah menurut aku sudah progres yang sangat luar biasa karena ketika saya ngomongin tentang koreografi kayaknya sudah oke banget tadi. Kalau misalkan saya tanyakan tentang karyanya, nah ini yang mungkin persepsi ya, aku lebih masuk ke persepsi aja. Ketika Mbak Farida belum menyampaikan karya ini tentang apa, semacam itu,
Nah, ini orang-orang, teman-teman yang nonton itu berhak untuk punya persepsi masing-masing semacam itu. Ya mungkin kayak Mas Arya, Mas Prabu, Mas Awal, terus selamat datang ini Mas Suma baru datang ya. Halo Mbak Mentari. Iya, Halo aku Mas. baru datang. Halo Mbak Farida. Mas Arya. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Nah, ini yang mungkin teman-teman dulu aja karena saya mungkin disiplin ilmunya juga ditari, mungkin saya lebih ke memberi tanggapan. Mas Arya bisa Mas Arya sama Mas Prabu juga bisa anu tanggapan nggak sih? Atau harus aku sih, enggak kan? Boleh sekali nih Mbak, sekalian nanti buat aku apa data buat skripsi, boleh banget ini. Mungkin dari Mas Prabu atau tanggapannya dulu tentang pertunjukan tadi deh. Saya di sini moderator dulu. Mas Prabu, mungkin Mas Arya atau Mas Suma yang tadi udah nonton pertunjukannya belum? Udah, Mbak Mentari. Udah ya. Oke. Monggo, ini teman-teman dulu mungkin ngasih tanggapan atau ini nanti mungkin saya bisa lebih masuk lebih dalam lagi. Mas Prabu mau atau aku dulu? Monggo Mas Suma. Sorry aku terlambat ya Mas Prabu ya. Nggak apa-apa, Mas Suma dulu, Mas Suma dulu. Gini, nggak bisa nonton tadi. Salam kenal ya Mbak Farida gitu. Aku Suma dari Bali, dari teater kalangan. Disiplinku lebih ke teater sih sebenarnya. Cuma beberapa kali juga sempat gitu sama teman-teman bersentuhan sama konteks koreo dan konteks tari gitu. Kalau aku sih mungkin untuk memperbincangkan karyanya Mbak Farida gitu dalam kerangka mengembangkan ya gitu apa yang mungkin berharga gitu untuk digali lebih lanjut gitu karena kan seperti yang Mbak Mentari tadi jelaskan gitu aku juga sependapat gitu bahwa karya jejak ini kan sebenarnya sudah tidak lagi bisa dikatakan work in progress gitu karena memang udah jadi gitu nggak ada lagi yang barangkali maksudku bisa diperbincangkan kalau ini kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir tari ya yang tadi aku lihat juga isi gitu kan isi Surakarta gitu ini tugas akhir gitu dan aku yakin ini pasti A lah ya Mbak Farida ya nilainya gitu nah itu yang pertama gitu tapi yang kedua kan aku ingin semacam membuka percakapan tentang konteks yang yang ditawarkan sama Mbak Farida gitu tentang jejak itu sendiri gitu kalau dilihat gitu ini kan yang pertama itu memang kental sama konteks perempuan gitu ya feminisme gitu di mana ada aku sih tidak melihat tadi tangkapannya kayak pelecehan seksual itu nggak terlalu melihat gitu justru aku memang tertarik pada bagaimana Mbak Farida gitu mengeksplorasi terminologi jejak gitu sebagai satu satu kerangka yang dieksplorasi gitu misalnya kita bisa lihat kalau dari yang aku tangkap gitu jejak ini kan yang menarik misalnya aku membayangkan Mbak Farida memang ada tendensi gitu untuk untuk mengeksplorasi jejak ini dalam bingkai jarak misalnya gitu kan tadi ada konteks keterhubungan gitu lalu ada konteks keterlepasan juga gitu dalam bingkai koreonya Mbak Farida gitu itu salah satu hal yang menarik yang mungkin nanti bisa dikembangkan lebih jauh gitu karena kan kalau kita bicara tentang jejak ya itu tadi gitu itu memang dekat gitu dengan bagaimana kita menghubungkan dan melepaskan sesuatu gitu jejak jadi satu pintu masuk gitu untuk melihat ulang gitu diri kita yang katakanlah yang masa lalu gitu dengan diri kita yang hari ini gitu dan masa depan gitu
ya itu jadi satu sumber atau satu data yang mungkin bisa Mbak Farida kembangkan gitu. Apakah ukuran misalnya keterhubungan itu diukur dari mana sih parameternya gitu? Kalau dalam konteks jejak gitu, maksudnya kan kadangkala memang kita agar tidak jadi kayak fisikal aja gitu, tapi juga ada ruang juga gitu untuk kita berefleksi gitu soal jejak ini. Gitu. Itu habis itu yang kedua, ini mungkin masalah masalah konteks perempuan gitu dan konteks biografinya Mbak Farida gitu. Kalau misalnya memang itu yang dijadikan satu tema sentral gitu, katakanlah seperti itu. Aku pikir menarik gitu ketika karyanya Mbak Farida itu tidak terlalu dibebankan pada ukuran-ukuran tari yang sifatnya festivalis gitu. Maksudnya festivalis dia tidak dibebankan pada konteks tari-tari pada umumnya gitu, tari-tari yang secara konvensi gitu misalnya diukur dari panggung yang proscenium gitu, habis itu karena kan kalau dilihat ini kan karyanya Mbak Farida itu kalau misalnya kenapa harus bertiga gitu, kalau beramai-ramai pun sebenarnya juga akan bagus gitu. Maksudku kan enggak ada bedanya itu sebenarnya antara tiga, rame-rame, satu orang itu bagiku sama aja gitu. Tapi ketika yang Mbak Farida tawarkan adalah tematiknya tentang perempuan dan biografi Mbak Farida gitu, khususnya tentang pelecehan seksual gitu. Nah, itu kan jadi sangat personal gitu sifatnya gitu. Nah, tari kemudian jadi memungkinkan gitu untuk digali kenyataan-kenyataan tubuh yang Mbak Farida yang Mbak Farida alami gitu. Jadi dia tidak bekerja maksudnya gini, produksi tarinya Mbak Farida tidak bekerja lagi atau tidak dibebankan lagi pada tuntutan koreografi yang konvensional, jangan-jangan gitu. Atau justru dia bisa berdialog gitu dengan tari sebagai satu ekspresi tubuh gitu, satu wadah gitu yang mengkonstruksi pengalaman-pengalaman yang hadir dalam diri koreografer itu sendiri gitu. Nah, caranya untuk menjembatani kan sebenarnya ini sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh kawan-kawan koreografer ya gitu, yang notabene memang misalnya banyak bersentuhan dengan dramaturg gitu. Itu satu. Aku pikir konteks dramaturg menjadi penting gitu untuk membongkar konteks-konteks kultural, konteks personal yang Mbak Farida yang Mbak Farida alami gitu. Aku pikir dramaturg jadi penting dalam konteks ini. Gitu. Tadi kayaknya kerja produksinya Mbak Farida kayaknya nggak ada dramaturg. Bukan berarti kemudian harus ada dramaturg gitu ya, bukan kayak gitu. Tapi dramaturg bagiku dalam konteks ini jadi penting gitu untuk membantu mengembangkan pentasnya Mbak Farida gitu. Habis itu yang kedua itu bisa dibantu juga dengan persepsi tari tidak lagi dinalari dalam bingkai tari semata gitu. Jadi disiplin tari itu nggak tunggal, tapi justru misalnya Mbak Farida bisa mengambil sisi-sisi performance art gitu, misalnya ilmu konteks performance art, di mana performance art juga kan banyak banget gitu berbicara tentang tubuh gitu dalam konteks yang lain sebenarnya kan, bukan dalam konteks koreo gitu. Ada juga misalnya teater dan lain sebagainya gitu. Disiplin-disiplin itu sebenarnya bisa membantu Mbak Farida gitu untuk mengembangkan konteks pertunjukan ini jadi lebih kalau dikatakan sebagai satu karya yang progresif kan jadi menarik gitu untuk dilanjutkan gitu. Jadi dia tidak tumbuh atau tidak tidak hadir hanya sebagai pertunjukan yang
sifatnya itu tadi gitu, kepentingannya festivalis, kepentingannya konvensional gitu, tapi justru membuka kemungkinan lain gitu untuk membincangkan tubuh lebih jauh gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksudnya itu ya tadi itu yang pertama itu konteks jejak, yang kedua adalah konteks temanya Mbak Farida gitu, tubuh dan biografi gitu. Yang ketiga adalah aku ingin gimana caranya ngomongin ya, kan konteks personal itu memang kuat gitu ya dalam dirinya Mbak Farida gitu. Penting juga untuk melihat relasi di luar dirinya Mbak Farida gitu, agar nantinya, nah ini kan yang biasa dihadapi gitu ya oleh mahasiswa seni gitu, yang lebih banyak itu berorientasi pada hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya seni itu dianggap kecenderungannya ya dalam tanda kutip itu dianggap sebagai satu ekspresi personal manusia gitu, satu ekspresi seniman gitu. Sejatinya kan juga dia membawa kenyataan-kenyataan sosial yang beririsan dalam dirinya sendiri gitu. Agar nantinya karya tari ini yang Mbak Farida ciptakan itu juga bisa terhubung gitu dengan penonton yang lebih jauh gitu. Nah, ini yang mungkin mesti ditemukan lagi gitu. Katakanlah misalnya konteks di luar dirinya Mbak Farida itu apa gitu. Misalnya tadi itu gitu, pelecehan seksual itu kan sebenarnya bukan hanya dialami oleh Mbak Farida gitu, tapi sebenarnya itu kan semua orang juga mengalami gitu. Banyak sekarang yang mengalami gitu. Apalagi sekarang kan ada konteks ada pengesahan UU gini ya, aku lupa nama UU-nya, sorry, tapi UU yang tentang perempuan itu gitu. Nah, ini bisa jadi pintu masuk juga gitu untuk Mbak Farida mengeksplorasi tema-tema itu akan terhubung gitu dengan penonton gitu yang lebih luas. Itu sih yang bisa aku sampaikan dulu gitu ya untuk memantik percakapan kita. Terima kasih Mbak Farida, Mbak Mentari. Terima kasih Mas masukannya. Terima kasih Mas Uma, keren banget. Mungkin sebelum ke pembahasan selanjutnya, mungkin Mas Ega atau Mas Arya untuk ini dulu. Ini sorry mati lampu di sini, jadi nggak kelihatan wajah saya. Iya Mbak Mentari, mungkin saya bisa masuk ya. Iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari saya mungkin tadi banyak yang sudah diborong sama Mas Uma. Kalau dari saya sendiri cuman mungkin apresiasi buat Mbak Farida itu sendiri. Mungkin tadi pertunjukannya menurut saya sudah intinya keren lah. Sudah sangat kalau dari saya orang awam itu sudah bagus banget. Terus tadi notice ada koreo gitu ya kan. Oh ini tahu nih, ini berarti tari yang dibawakan itu kayak tari gitu-gitu. Nah, terus membawakan kayak personal condition-nya Mbak Farida itu tadi seperti yang Mbak Farida ngomongin, itu menurut saya kayak ide ya bisa dikembang. Mbak Farida udah bisa kayak explore sendiri dan mempresentasikannya secara baik lah. Intinya gitu aja sih dari saya. Soalnya tadi udah diborong sama Suma sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Kemudian Mas Prabu nih, ayo mungkin ada yang ingin disampaikan. Barangkali sama juga kayak Arya, apresiasi tentang karya yang disampaikan, dipresentasikan, cukup menarik, dan saya juga kayak baru pertama kali ini melihat karya semacam yang buat ujian bimbingan, ujian bimbingan karya.
yang itu, dan mulai dari awal seperti bukan hanya gerakan koreografinya tapi dari audio suaranya, musiknya, dan juga lighting yang dipakai itu sudah pas ngeliatnya sesuai banget dengan juga uraian dari Mbak Farida itu. Ya barangkali saya juga jadi lebih penasaran seperti yang Mbak Farida bilang, bagaimana sampean mencoba mengembangkan dari ujian bimbingan karya ini untuk kedepannya itu jadi lebih penasaran. Apakah bakal ditambahkan bukan hanya urusan personal, bisa jadi urusan yang bisa jadi kayak orang lain yang relate dengan sampean, atau barangkali bukan hanya 1-2 orang tapi pengalaman dari satu kelompok disampaikan kepada dipresentasikan melalui koreografi tersebut. Jadi lebih penasaran ke depannya. Barangkali itu saja Mbak dari Mbak Farida yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Prabu. Mungkin saya lanjutkan dengan saya masuk. Saya tadi bukan sedikit sih, banyak mendengar tentang ulasan dari Mas Suma. Saya sangat-sangat setuju apa yang disampaikan dengan Mas Suma, bahwasanya ketika kami membahas tentang koreografer, kayaknya kita sudah nggak cocok lagi ketika kita ngomongin tentang koreografer yang intinya sudah melalui proses yang sangat panjang ketika pertunjukan tersebut disajikan semacam itu. Nah, berarti untuk kedepannya bahwasanya ini adalah karya yang menarik, bagaimana isu tentang perempuan, tentang pelecehan seksual itu untuk saat ini sebenarnya banyak seniman-seniman yang sedang menggaungkan semacam itu. Nah, ini ketika untuk progres ke depan, ini bisa menjadi sebuah progres untuk Mbak Farida dalam meneruskan atau membongkar lagi. Menurut saya itu harus dibongkar lagi bagaimana menyampaikan kepada penonton dalam bentuk seperti apa yang dikatakan Mas Suma, itu bukan lagi festival atau pertunjukan tari di atas panggung dengan durasi yang kayaknya saya sudah melihat ada 18 menitan Mbak Farida ini menyampaikan. Mungkin ketika ini untuk bimbingan karya, untuk tesis itu memang harus ada minimal pertunjukan, ya kan, atau maksimal pertunjukan. Tapi ketika sudah disampaikan di luar, penonton itu kita harus ngerti bagaimana penonton itu melihat, apalagi sekarang modelnya adalah kita di digitalisasi, bagaimana penonton ketika disuguhkan dengan tarian dengan durasi banyak itu mereka kurang tertarik semacam itu. Nah, ini menurut aku untuk kedepannya Mbak Farida bisa membongkar dengan meminimalisir waktu, kemudian mencari point of interest, bagaimana penonton itu bisa ngerti bagaimana yang dialami oleh Mbak Farida. Ini menurutku isu pelecehan seksual itu menarik sekali, apalagi ketika Mbak Farida mengangkat sebuah pertunjukan itu dari diri sendiri, karena biasanya akan lebih sampai kayak gitu. Ya. Terus ketika Mas Suma tadi bilang bahwasanya praktek seninya ke depan adalah lebih ke disiplin performance arts. Performance arts itu memang tidak hanya sekedar koreografi aja, tapi bisa lebih ke kolaborasi dengan teater, terus dengan teman-teman musik, teman-teman film, atau apapun itu. Jadi biasanya nih Mbak Farida, ketika anak-anak ISI Surakarta atau anak-anak ISI yang notabene adalah anak koreografi, dia susah sekali untuk melepaskan ketubuhannya sebagai seorang penari semacam itu. Nah, ketika Mbak Farida sudah ke tahap selanjutnya, nah ini Mbak Farida mau nggak mau, menurut aku harus sedikit mengurangi, tetapi menjadi sebuah progres yang meningkat, bukan mengurangi dalam arti meninggalkan kayak gitu, tapi harus mengurangi bagaimana bentuk-bentuk koreografer itu menjadi sebuah simbol-simbol seperti mungkin teater atau dikolaborasikan dengan beberapa disiplin ilmu. Nah, ini nanti Mbak Farida harus sedikit mengurangi egonya. Biasanya anak-anak tari tuh pengennya ya muncul koreonya kayak gitu. Biasanya yang saya kenal dengan teman-teman tari semacam itu. Jadi malah penonton itu nggak akan sampai semacam itu. Nah, kolaborasi ke depan yang mungkin
Mbak Farida bisa gali lagi bagaimana isu perempuan ini, pelecehan perempuan ini, pelecehan seksual ini bisa menjadikan masyarakat itu ini adalah sebuah isu yang harus diperhatikan betul kayak gitu. Masalahnya Mbak Farida, saya juga saat ini juga banyak sekali mengangkat tentang pelecehan seksual semacam itu. Benar yang dikatakan Mas Suma bahwasanya malah banyak sekali nih perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan tersebut, tetapi tidak mau, takut untuk mengungkapkan. Pun saya juga mengalaminya kayak gitu loh. Bagaimana saya bisa menyampaikan bahwa ini loh perempuan, saya juga kena, tapi bagaimana kita bisa protes dengan pemerintah, mungkin kita bisa melindungi para wanita dengan praktek-praktek seni yang kita punya semacam itu. Nah, jadi seperti yang Mas Suma katakan tadi, mungkin bisa benar-benar dibongkar lagi atau dikerucutkan lagi mana sih bagian yang penting, atau saya harus berkolaborasi dengan siapa yang kira-kira pertunjukan ini simple, hanya beberapa menit saja, tapi bisa nyampe ke penonton semacam itu. Terus yang dikatakan Mas Suma juga tentang dramaturg, saya juga sebenarnya masih belajar tentang apa itu dramaturg. Nah, itu mungkin bisa Mbak Farida ini olah lagi, karena ketika kita sebagai orang seni kita ngelihat pertunjukan Mbak Farida selama 18 menit, keren sekali. Saya nggak peduli tentang isu apa yang diangkat, sinopsis apa atau cerita apa yang diangkat dalam pertunjukan tersebut. Saya ini sudah senang sekali dengan bentuk koreografinya, itu menarik. Nah, itu aku sudah senang kayak gitu. Nah, 18 menit itu saya nggak bosan, karena saya orang seni, saya ngerti gitu loh. Tapi ketika orang awam 18 menit itu nonton nggak ngerti apa-apa dengan visualisasi yang cahayanya kurang misalkan, terus ekspresi-ekspresinya kurang dapat dari mimik muka, itu akan bosan Mbak kalau ketika orang awam nih. Nah, makanya mungkin kedepannya bisa dibongkar lagi bagaimana mengemas karya jejak ini menjadi sesuatu yang lebih efisien, efektif, menarik, disampaikan ke masyarakat luar. Ini sangat luar biasa Mbak, karyanya Mbak sudah aku bilang ini embrio lagi ya, embrio lagi untuk dikupas atau bedah lagi ke depannya semacam itu. Jadi karya jejak ini jangan selesai sampai di tugas akhir aja, tapi bagaimana ini menjadi embrio lagi justru untuk progres ke depan ini mau dibuat apa. Eman-eman ketika jejak ini harus sudah selesai semacam itu. Gitu sih Mbak dari saya macam itu. Terima kasih banyak Mbak Mentari. Sangat membantu sekali Mbak Mentari, masukan dari Mbak Mentari dan juga Mas Umar dan teman-teman yang lain. Saya takutnya ya itu tadi kembali lagi takutnya tuh rasa yang saya sampaikan itu nanti itu tidak sampai ke audiens seperti itu, karena kembali lagi itu tadi kan mengangkat masalah pribadi saya juga ya, takutnya nanti juga orang awam mengiranya tuh jadinya egois ke saya sendiri seperti itu. Padahal sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga itu ingin mewakilkan beberapa orang juga, atau mungkin yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya seperti itu. Tapi ya itu tadi hanya jadi saya mengangkat permasalahan pribadi saya, padahal sebenarnya itu juga saya ingin mewakilkan juga dari teman-teman saya yang sekiranya juga pernah mengalami hal yang serupa dengan saya seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Beli semua ada tambahan? Halo Mas Arum. Tambah kecil aja Mas Arum nih. Apa beli? Kecil. Tambah kecil tuh. Kan diet Mas Arum. Apa perasaanku aja. Wah, tambah kecil. Sampai ngeledek aja. Bukan, dulu kan gede. Kayaknya ada project nih, mau project nih, makanya gini urusan. Beli sudah ini kan, Awal Darmawan sudah ini, Mas Awal sudah komen.
Mas Awal keluar nggak ada jejaknya, Nggak ada. Beli, ada tambahan lagi? Kira-kira Beli? Kalau aku sih ini Mbak Farida itu nggak usah takut sebenarnya ya. Ketika Mbak Farida itu membawa konteks persoalannya Mbak Farida gitu. Karena kan konteks personal itu sendiri jadi hari ini sebenarnya jadi lebih kuat gitu untuk berinteraksi dengan publik gitu. Aku ingin mengkonkretkan percakapan aja ya. Maksudku itu udah selesai sih. Kalau misalnya masalah takut dan tidak itu bagiku ya pilihan aja gitu. Maksudku bagiku gitu dan bagi teman-teman yang lain juga sebenarnya nggak usah takut, itu aja sih jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ingin mengkonkretkan misalnya kemungkinan pengembangan dari karya jejaknya Mbak Farida tadi. Yang pertama misalnya apakah jejak itu hanya dinalari dalam konteks kaki aja gitu misalnya. Kan kalau kita membayangkan jejak itu pasti kaki yang menapak ke tanah, habis itu ada tertinggal jejak gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau bahasa kalau kita ngutip bahasa kan gajah mati meninggalkan gading gitu, manusia mati meninggalkan nama gitu. Gading dan nama itu pun juga jejak gitu. Anak kecil gitu yang bermain-main gitu, yang bermain cat dengan tangannya, dengan pipinya, itu pun juga adalah jejak gitu kan. Maksudku itu ya, kalau tadi itu kan kayak aku melihat gitu konteks eksplorasinya masih ke dalam bingkai jejak yang kaki yang menapak ke tanah dan sebagainya gitu. Coba dibongkar itu gitu, perspektif tentang jejak. Lalu konteks pelecehan seksual gitu misalnya, apa dalam konteks itu di mana jejaknya? Pelecehan seksual yang Mbak Farida alami gitu misalnya, di mana konteks jejaknya gitu kan? Nah itu salah satu, bisa jadi salah satu sumber eksplorasi lebih jauh gitu. Untuk menggali konteks-konteks pelecehan seksual itu gitu. Habis itu yang lainnya itu kan proses pembongkaran tubuh yang dikatakan sama Mbak Mentari juga kan tadi gitu. Pembongkaran tubuh dalam konteks tadi gitu, sejauh mana sih Mbak Farida berani gitu untuk mengembangkan perspektif tarinya Mbak Farida gitu, yang tidak hanya dibingkai dalam katakanlah misalnya komposisi tari yang konvensional gitu. Kalau kita bicara tari yang konvensional kan kita pasti akan ngobrolin tentang komposisi, blocking pemain, di mana pemain bergerak dan sebagainya gitu. Misalnya kalau aku ingin menawarkan gitu, bisa nggak Mbak Farida nari sendiri misalnya? Itu yang paling simpel ya, nari sendiri gitu misalnya, yang dan Mbak Farida bisa menceritakan dalam konteks tari itu pengalaman pelecehan seksual yang Mbak Farida alami gitu. Itu jadi konkret gitu. Maksudku itu bisa jadi salah satu pintu masuk gitu untuk membongkar konteks-konteks tari sebagai satu bahasa tubuh yang kuat gitu dalam menyampaikan isunya Mbak Farida gitu. Itu aja sih tambahan dari aku ya. Dan itu percakapan tentang dramaturg tadi itu misalnya tari yang konvensional kan dia punya dramaturginya sendiri ya. Misalnya kalau mau dilacak gitu, itu kan jadi sangat jadi sangat kalau dilihat itu kan jadi sangat Aristotelian banget gitu tuh. Ada pembukaan, ada puncak, ada penutupan gitu. Itu kan memang dramaturgi yang lama gitu, yang biasa dilakukan gitu, khususnya dalam konteks teater gitu. Tapi kan hari ini kita punya yang namanya new dramaturgi gitu, yang mungkin nanti Mas Arul
dramaturgi itu jadi satu strategi gitu untuk membuka kemungkinan lain gitu dalam konstruksi pertunjukannya kita gitu. Misalnya dalam konteks tari, strategi apa gitu yang bisa Mbak Farida yang Mbak Farida kembangkan gitu dalam menawarkan kemungkinan isu ini gitu, ke dalam konteks penonton gitu. Apakah strategi misalnya menggunakan 3 pemain, lalu ada Mbak Farida misalnya, aku nggak tahu ya yang jadi penari sentral itu Mbak Farida ya atau siapa gitu. Apakah lalu ada 2 pemain yang pembantu gitu, peran yang mungkin kayak masa lalu, aku kan menangkapnya gitu ya, masa lalu dan sebagainya gitu. Apakah dramaturgi strategi itu jadi pilihan yang tepat gitu, misalnya untuk mengungkapkan pelecehan seksual, atau kita bisa bergerak dalam bingkai strategi-strategi yang lain gitu misalnya. Kan hal-hal semacam itu sih yang mungkin bisa kita percakapkan lebih jauh gitu dalam konteks ketika karyanya Mbak Farida ini ingin dikembangkan lebih jauh gitu. Lalu tadi kayaknya juga aku melihat kan ada semacam gaya-gaya tradisi apa gitu ya di dalam kayaknya ya, aku nggak tahu apakah Mbak Farida pakai tari tradisi apa gitu untuk salah satu bagiannya gitu. Itu bagiku cukup kuat gitu ketika kayaknya yang pertama itu ya yang jalan-jalan itu aku nggak tahu itu tadi apa, tapi dari sepenglihatanku gitu kayaknya ini Mbak Farida kuat banget sama tradisi ini gitu, sehingga jadi eksplorasi ini juga gitu dalam produksi. Nah itu juga bisa ditautkan gitu dengan konteks temanya Mbak Farida sebenarnya. Kalau misalnya tebakanku benar ya, artinya, tapi kalau enggak ya nggak usah dipikirkan. Itu aja dari aku. Terima kasih Mas Arung, Mbak Farida. Ya, bagaimana Mbak Farida menanggapi respon ya mungkin bisa dikatakan ini terakhir dari Hibli semua ya, terakhir dalam arti dalam malam ini. Bagaimana? Terima kasih Mas Arung. Buat aku sendiri sangat membantu sekali ya Mas, buat nanti aku ingin kembali lagi karya aku ini. Jadi memang ada rencana juga ingin aku kembali lagi sama kayak lebih mengulas kembali karyaku yang kemarin itu, dilihat kembali apa dari sisi mana yang kurang, mau aku kembali lagi. Jadi tadi dapat masukan yang banyak sekali juga masuk, terima kasih banyak. Itu tadi, jadi dalam karyaku kemarin juga aku ambil sedikit mengambil dari tari tradisi jaranan pegon. Nah, tari jaranan pegon itu sendiri kan tari kerakyatan sebenarnya, tari rakyat dari Indonesia. Nah, di situ aku juga terinspirasi juga dari karyanya Mbak Gurila yang sudah itu kemarin. Kita juga membahas mengenai feminisme. Kenapa aku juga mengambil karya Gurila dan juga kita korelasikan kembali dengan karya-karya jaranan. Itu tuh sebenarnya aku mencari idenya dari ini, gerak kaki kuda yang kuat. Kemudian lagi kepada judulnya kan jejak perjalanan seperti itu. Mati ya. Hilang. Halo Farida, jeda ya. Nah, teman-teman, kedengeran nggak? Terdengar Mas, sepertinya jaringannya Mbak Farida. Oh, dia bermasalah ya. Tapi orangnya masih ada. Masih. Mas Arung mute itu Mas. Ya. Farida.
Sudah keluar Oh Mas Arung. dia keluar. Oh ya sudah. Aku jadi ini kan direkam ya, barangkali nanti Farida mendengarkan kalimat epilog yang di dalam platform ini. Ketika Mas Suma beli Suma tadi ngomong soal new dramaturgi, aku jadi berpikir bagaimana dramaturgi pelecehan kekerasan seksual terhadap perempuan bertolak sih gitu. Apa sebetulnya? Jadi mungkin tidak gitu hubungan dengan post traumatik gitu. Nah itu perlu dijelajahi di sistem itunya kali ya. Aku justru bisa merespon dari apa yang dilakukan para hubungan antara pelaku dan korban gitu. Bukan persoalan benar dan salahnya, tapi lebih kepada di mana posisi traumatik digerakkan, di mana post traumatik juga didudukkan. Itu juga kayaknya juga cukup penting ya Mas Bli, ketika ditelusuri lagi gitu persoalan-persoalan itu gitu. Malah lebih jauh gitu loh menurutku gitu. Malah bisa memungkinkan bukan persoal jejak traumanya gitu. Jejak apa yang dilakukan hari ini, malah aku melihatnya seperti itu Mas Bli. Ya, aku setuju itu. Mas Arung kayaknya ada telepon itu ya? Iya, tagihan ini saya dapat menerima uang 1 miliar tiap hari gitu loh. Selalu ditelepon gitu loh. Kacau. Itu lain tuh dramaturginya, brother. Ya, tapi aku setuju ya itu ya, dalam konteksnya Mas Arung itu gitu. Untuk misalnya Mak Farida bisa menelusuri keterhubungan antara pelaku pelecehan seksual dengan korban pelecehan seksual gitu. Lalu yang aku sampaikan tadi itu di mana sih jejak yang dihadirkan gitu dalam konteks tubuhnya, tubuh dari korban pelecehan seksual itu gitu. Itu bisa jadi satu titik tolak gitu untuk Mbak Farida mengembangkan pertunjukannya Mbak Farida gitu lebih jauh gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya mau ngobrolin tentang trauma juga sebenarnya memang itu peluang paling besar gitu untuk konteks pengembangan karyanya Mbak Farida lebih lanjut. Nah, yang tadi itu juga jadi menarik sih ya, Mas Arung ya, tentang misalnya jaranan gitu sebagai salah satu bentuk eksplorasinya Mbak Farida gitu. Yang biasanya mahasiswa, aku bukan mengkerdilkan mahasiswa ya, bagiku aku juga banyak belajar gitu dari teman-teman mahasiswa juga gitu. Maksudku teman-teman mahasiswa kan sebenarnya punya tawaran-tawaran yang menarik gitu, begitu banyak tawaran yang menarik gitu untuk dijelajahi, tapi terjebaknya biasanya yang tawaran eksplorasinya itu masih sebatas bentuk gitu. Katakanlah misalnya tadi adalah konteks jaranan gitu, jaranan kan dicomot aja gitu bentuknya gitu, lalu ditancapkan gitu dalam konstruksi pertunjukannya Mbak Farida gitu. Oke. Aku pikir misalnya realitas yang terjadi, ada nggak realitas pelecehan seksual gitu yang terjadi dalam pertunjukan jaranan gitu. Oke. Kenyataan itu bisa jadi satu titik tolak gitu untuk Mbak Farida ngembangin karyanya lebih lanjut. Saja tanggapan dari Mas Arung. Oke, siap Bli. Oke, terima kasih kawan-kawan. Malam ini bisa kita progres di akhir Mei gitu. Mudah-mudahan Mbak Farida setelah mendengarkan rekaman ini juga bisa mengembangkan karyanya. Kemudian juga Arya Prabu dan Ega Prabu dan Arya bisa mengembangkan karyanya. Tadi juga Mas Suma, Bli Suma belum melihat ya, barangkali rekaman nanti diserahkan di Bli Suma bisa memantulkan secara voice note atau apa nanti Bli, atau apa nanti bisa dikembangkan gitu, kira-kira bisa di chat di grup WhatsApp
Oke, Mbak Mentari, terima kasih Mbak Men sudah dilibatkan dari Demak jauh-jauh. Mbak Men. Deket yo. Halo, deket ini kalau lewat Zoom tuh deket, rasanya kayak tetanggaan. Dari ujung ke ujung gitu. Lintas Jatim, Jateng, dan Bali gitu. Kemudian terima kasih sekali lagi Mbak Mentari, mudah-mudahan tidak kapok kalau dilibatkan kembali di platform berikutnya. Sekali lagi selamat malam teman-teman, kawan-kawan. Prabu Ega dan Arya sudah membantu perekaman ini, dan Mas Galuh Utama sudah berhibah Zoom-nya. Terima kasih Bli, malam, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording bisa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.